Santi adalah seorang guru di sekolah dasar, tepatnya berada di salah satu di kota Jawa Barat. Sudah 8 tahun dia mengabdi di sana. Sebelumnya sama sekali dia tidak pernah menyangka jika dalam perjalanan hidupnya akan menjadi seorang guru. Dia tinggalkan cita-cita sebagai pemilik butik setelah ada peluang sebagai PNS. Ada satu kisah yang akan selalu diingat sepanjang hidup selama dia sebagai tenaga pengajar di SD itu. Sebuah peristiwa yang membuat dia dan keluarganya hampir kehilangan nyawa. Kisah ini terjadi di tahun kedua saat Santi mengajar. Waktu itu, dia yang mengajar di kelas 5 mendapatkan satu siswi baru. Dari informasi yang didapat, ayah dari murid baru itu adalah seorang pengusaha yang mana keluarga mereka baru saja pindah dari daerah Jawa Timur. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ibu akan mengenalkan teman baru kepada kalian semua, ucap Santi yang disambut riuh oleh anak didiknya. Santi pun lantas menyuruh anak baru itu memperkenalkan diri di depan kelas. Anak perempuan berjilbab itu pun lantas memperkenalkan dirinya. Selamat pagi teman-teman, nama saya Novi. Mohon maaf, saya baru pindah dari Jawa Timur, jadi tidak bisa bicara Sunda, kata murid yang bernama Novi itu dengan agak malu. Salam perkenalan Novi itu pun disambut hangat oleh murid yang lain yang kemudian Santi pun mempersilahkan Novi untuk duduk. Kebetulan masih ada satu bangku yang kosong. Waktu berlalu, aktivitas belajar mengajar pun berjalan normal. Santi melaksanakan tanggung jawabnya mengajar seperti biasa. Namun dia merasa ada yang aneh dengan Novi murid barunya itu. Santi melihat anak perempuan yang berkerudung ini tanpa henti selalu menggaruk kepalanya. Tampak kepala anak itu seperti terasa sangat gatal. Dia merasa ngeri setiap kali memperhatikan Novi menggaruk kepalanya sangat keras sekali. Akan tetapi rasa penasaran itu dia simpan dalam-dalam. Dia menunggu waktu yang tepat untuk membahasnya. Jam pelajaran berakhir. Seperti biasa, Santi pun menyuruh semua murid-muridnya untuk berdoa sebelum pulang. Ayo kita baca doa dulu, ucap Santi saat melihat anak didiknya ramai sendiri. Setelah selesai berdoa, semua anak-anak pun berbaris satu persatu. Mereka menuju ke depan kelas untuk bersalaman pada Santi, kemudian pamit pulang. Setelah melihat semua muridnya pulang, Santi pun bergegas keluar dari ruangan kelas. Dia hendak menuju ke kantor untuk membereskan semua, termasuk tugas yang harus dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Namun langkah Santi terhenti sebelum sampai di ruangan kantor. Matanya tertuju ke arah gerbang sekolah, di mana tampak salah satu muridnya, yaitu Novi, berdiri di sana sendirian. Santi pun berjalan mendekati anak didiknya itu. Novi, kok kamu belum pulang? Tanya Santi. Anak manis itu menjawab kalau masih menunggu ayahnya menjemput. Mendengar jawaban Novi, Santi putuskan untuk menemani sampai ayah Novi datang untuk menjemputnya. Di saat itulah Santi mencoba bertanya perihal kepala yang selalu digaruknya. Ibu lihat setiap hari kamu selalu menggaruk kepala. Apa rambut kamu ada kutunya, nak? Tanya Santi dengan lembut, mencoba menghilangkan rasa penasaran selama ini. Namun belum sempat Novi menjawab pertanyaan, ayahnya, yaitu Pak Sugi, sudah sampai di sekolah. Lelaki berkumis tebal itu membuka kaca mobil lalu menyuruh Novi bergegas masuk. Sementara Santi tersenyum ramah, meskipun Pak Sugi tidak tersenyum sama sekali. Tatapannya pada Santi penuh tanda tanya.
Seolah tidak ingin anaknya didekati oleh siapapun. Santi pun diam tanpa menyapa. "Assalamualaikum, Bu," ucap Ica, sang anak yang juga bersekolah di sana, membuyarkan lamunannya. Dia pun membalas salam tersebut dengan rasa penasaran yang masih menggelayut di pikirannya. Diajaknya sang anak kembali masuk. Mungkin besok dia akan tuntaskan tanda tanya itu. Dia benar-benar ingin tahu alasan Novi. Di malam harinya setelah makan malam, Santi mengawasi Ica mengerjakan PR bersama suaminya. Dia pun bercerita pada sang suami tentang murid barunya yang bernama Novi, yang menurutnya mempunyai kebiasaan sangat aneh. Saat sedang serius bercerita, tiba-tiba Ica menyahut. Anak itu berhenti belajar sebentar, lalu dengan polos bercerita tentang Novi. Ketika bermain siang tadi, dia melihat ada kutu di kerudung Novi. Saat Ica mengambil kutu itu hendak dibunuh, Novi langsung menyambar kutu tersebut yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam rambutnya. Tentu peristiwa itu membuat Ica miris. Dan bukannya hanya sekali itu saja Ica menjumpainya. Berulang kali dia melihat Novi mengambil kutu-kutu di kerudungnya, lalu memasukkan kembali ke dalam kerudungnya. Santi dan suami yang mendengar cerita dari sang anak hanya terdiam membayangkan. Sungguh hal yang sangat aneh. Sejenak mereka heran dan saling pandang. Setelah itu, Ica meneruskan ucapannya. Dia minta izin karena besok diajak Salsa ke rumah Novi. Katanya ada tugas yang harus diambil. "Memangnya rumah Novi itu di mana, Nak?" tanya Santi pada anaknya. "Dekat kok, Bu. Ada di Gang Toko Mang Anwar," jawab Ica. Mendengar lokasi rumah yang tidak jauh, Santi pun memberi izin kepada anaknya. Karena Salsa merupakan teman yang sangat akrab dengan Ica. Meski mereka tidak sekelas. Dan keakraban itu bukan hanya saat di sekolah saja, namun saat bermain di rumah juga sering. Keesokan harinya saat jam istirahat, para guru berkumpul di ruang kantor. Rupanya tidak hanya Santi yang melihat keanehan dari Novi, namun guru yang lain pun melihat keanehan yang sama. Semua sudah tahu tentang tingkah Novi yang selalu menggaruk kepalanya. Dan hari itu menjadi topik perbincangan di ruang guru itu. "Apa kita panggil saja anak itu ke kantor ya, Bu? Kita tanya sama dia, atau kita periksa langsung kepalanya?" ucap Ibu Nuri selaku guru kelas 6. Namun Santi belum siap jika hari itu memanggil Novi. Ada tugas dadakan yang harus diselesaikan. Santi pun menjawab kalau besok baru bisa menyuruh Novi menghadap ke kantor. Setelah jam sekolah selesai, sesuai janji, hari ini Ica bersama Salsa pergi ke rumah Novi. Dia sangat takjub saat melihat rumah 2 tingkat yang cukup besar, menandakan bahwa sang pemilik rumah adalah orang yang kaya raya, yang pada akhirnya mereka tidak hanya mengambil buku tugas saja, namun mereka lebih dulu bermain di sana. Banyak sekali mainan Novi yang membuat mereka tertarik. Saat sedang asik bermain, Salsa yang kebelet buang air kecil hendak ke kamar kecil. Novi mengarahkan kalau kamar mandinya di lantai bawah. Disuruhnya Salsa turun lalu berbelok ke kiri. Tanpa menunggu lama, Salsa pun langsung berlari menuju kamar mandi. Namun itu sebentar saja. Tidak lama kemudian, Salsa kembali ke lantai atas. Dengan agak ketakutan, dia langsung mengajak Ica untuk pulang. Dan anehnya, dia memaksa dengan sedikit menarik tangan Ica. Sementara itu, Ica yang merasa heran hanya mengikuti langkah Salsa keluar dari rumah besar itu. Keesokan paginya, Salsa tidak masuk sekolah. Tidak ada seorang pun temannya yang tahu tentang Salsa, termasuk Ica. Orang tuanya juga tidak membuat surat izin.
Santi yang tahu hal itu merasa aneh saja. Padahal sepulang dari rumah Novi, kemarin masih baik-baik saja. Jam istirahat tiba. Sesuai rencana, hari ini para guru akan memanggil Novi ke kantor. Mereka bersiap menuntaskan rasa penasaran selama ini. Bersama Santi, tibalah Novi di kantor dengan wajah yang takut dan bingung. "Tidak apa-apa, Nak. Novi jangan takut," ucap Ibu Santi menenangkan. Kemudian disuruhnya Novi duduk di kursi depan mejanya. Mulailah Santi bertanya tentang anak didiknya tersebut. "Novi, boleh Ibu lihat rambut kamu?" tanya Santi dengan suara lembut. Novi yang mendengar permintaan sang guru hanya menunduk. "Ibu buka ya kerudungnya," kembali Santi bertanya dengan suara lembut. Lagi-lagi Novi terdiam dan tidak lama kemudian dia mengangguk paham. Santi dan para guru yang berada di ruangan itu terperanjat begitu melihat pemandangan yang mengerikan di hadapan mereka. Saat kerudung yang dikenakan Novi dibuka, tampak seluruh kepalanya dipenuhi kutu rambut yang teramat banyak. Kutu-kutu itu merayap dengan sangat leluasa, membuat para guru bergidik ngeri. Ibu Siti selaku wakil kepala sekolah langsung memanggil Pak Andi. Pria parubaya sebagai tukang kebun itu pun langsung masuk ruangan, yang kemudian Ibu Siti menyuruhnya untuk pergi ke toko seberang jalan. "Pak, tolong belikan obat kutu atau sisir di toko itu ya, Pak," ucap Ibu Siti sambil menunjuk toko di seberang jalan. Dengan susah payah, Ibu Santi yang dibantu Ibu Nuri dan Ibu Siti mencoba membersihkan kutu-kutu yang ada di rambut Novi. Sementara guru yang lain malah menjauh. Mereka takut jika kutu itu merambat ke rambut mereka. Sedangkan Pak Andi bertugas membantu Ibu Nuri, yakni membunuh kutu-kutu yang didapat. Bermacam pertanyaan menggelayut di pikiran mereka, terutama tentang orang tua Novi. Mengapa sampai separah itu ibunya tidak melakukan apapun? Sungguh suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Sedangkan Novi terdiam dan menundukkan wajahnya seperti ada rasa takut yang disembunyikannya. Jam sekolah pun selesai. Atas permintaan Ica, hari ini Ica akan mampir ke rumah Salsa. Ica ingin memastikan tentang apa yang terjadi pada kawannya itu, sehingga mengharuskannya tidak masuk sekolah tanpa izin. Dengan mengendarai motor sambil bertanya tentang kegiatan Ica di rumah Novi, mulailah Ica bercerita pada ibunya bahwa kemarin saat mereka sedang bermain ke rumah Novi, tiba-tiba Salsa menarik tangannya dan mengajak pulang. Di sepanjang jalan pulang, Salsa hanya terdiam saja. Dia bengong seperti ketakutan. Santi yang mendengar cerita itu hanya terdiam, menyimpan sejuta pertanyaan. Sesampainya di rumah Salsa, mereka dipersilahkan masuk oleh Bu Ana, ibunya Salsa. "Salsa kenapa, Bu? Kok tidak masuk sekolah?" tanya Santi yang ingin tahu kondisi Salsa. Bu Ana pun kemudian menjelaskan ke Santi. Kemarin saat pulang dari rumah kawannya, di malam hari Salsa mengigau terus-menerus. Dia berteriak seperti ketakutan sambil menunjuk ke atas. Kemudian disusul dengan berucap kalau ada monyet. Saat azan subuh Salsa mulai tenang. Namun itu hanya sebentar saja. Dia kembali menjerit-jerit sehingga orang tuanya lupa minta izin ke sekolah. Bahkan sampai siang itu dia masih seperti ketakutan. "Rencananya nanti habis asar saya akan memanggil Ustadz. Saya takut jika gangguan itu terus datang," ucap Bu Ana dengan cemas. Santi hanya mengangguk kalem. Setelah ngobrol sebentar, Santi pun berpamitan pulang. Di malam harinya setelah selesai mengerjakan tugas sekolah, Ica bergegas masuk kamar.
Tidak biasanya dia tidur sesore itu. Tiap kali usai belajar, dia pasti nimbrung ke depan TV. Tapi malam ini ada yang aneh, atau mungkin dia kecapean. Saat melihat ada yang ganjil pada anaknya, Santi langsung membuntuti, dan saat dekat pada kamar Ica, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan teriakan histeris. Padahal sedari tadi Ica terlihat baik-baik saja. Santi yang disusul suaminya bergegas masuk ke kamar Ica. Mereka sangat terkejut saat melihat anaknya sangat ketakutan. Tampak pula Ica menunjuk ke atas seperti orang kesurupan. Dengan segera Santi langsung memeluk tubuh putrinya, dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja terdengar suara keras dari atas genteng. Suara itu seperti hantaman benda keras yang disusul dengan riuh suara kera. Sungguh sesuatu yang mengerikan terjadi. Santi dan suaminya pun panik. Santi lalu menggendong Ica berlari keluar rumah. Mereka berniat untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi di atas genteng. Namun saat membuka pintu, pemandangan di luar nalar nampak sangat mengejutkan. Terlihat seorang nenek-nenek dengan muka yang sangat menyeramkan. Sementara di sekelilingnya ada segerombolan kera yang berwarna putih. Kera yang entah dari mana datangnya itu berjingkrak-jingkrak mengepung rumah mereka. Matanya yang berkilau tersorot lampu teras menatap tajam ke arah Santi. Beberapa saat kemudian, keadaan semakin mencekam ketika beberapa kera mendekat ke arah mereka. Santi bersama sang suami dan putrinya tidak mampu berbuat apa-apa karena pintu rumah tertutup dengan sangat rapat. Pintu itu seperti terkunci. Lalu secara tiba-tiba tubuh sang suami terpelanting ke atas dan kemudian terjungkal. Santi yang melihat suaminya berdarah-darah melindungi Ica dengan memeluknya erat-erat. Dengan air mata berlinang, dia melindungi tubuh sang anak dari cakaran kera yang nampak sangat marah. Dia terus meringis menahan rasa sakit di sekujur tubuh karena cakaran yang bertubi-tubi. Santi hanya mampu berdoa. Dia juga pasrah melihat sang suami yang semakin lemah tidak berdaya. Di saat rasa sakit yang tidak tertahankan, tiba-tiba saja nenek tua itu mengerang kesakitan. Di saat itu pula, segerombolan kera-kera itu berlari berhamburan pergi meninggalkannya. Semua berlari menjauh dari rumah mereka. Sementara tidak jauh dari nenek-nenek bermuka seram itu telah berdiri seorang laki-laki cukup tua, yang di sisinya adalah Ibu Siti. Tampaknya merekalah yang telah menolong mengusir kera-kera yang hampir menghabisi keluarganya. Tidak berapa lama kemudian, si nenek bermuka seram itu menghilang tanpa jejak. Kemudian laki-laki tua itu dan Ibu Siti bergegas menolong Santi dan suaminya. Yang ternyata laki-laki cukup tua itu adalah seorang ustadz. "Tenanglah Bu, keadaan sudah aman," ucap Ibu Siti menenangkan. Setelah semua berkumpul di dalam rumah, Pak Ustadz memberikan minuman untuk Ica. Disuruh anak itu minum sampai habis karena air itu sudah didoakan sebagai sarana pemulihan. Tampaknya Pak Ustadz tahu ketakutan yang masih dialami Ica. Setelah keadaan membaik, sang Ustadz yang bernama Ustadz Ali itu pun mulai bercerita. Beliau sebenarnya datang atas permintaan Ibu Ana untuk mengobati anaknya yang bernama Salsa. Sebenarnya Ibu Ana menyuruh datang setelah sholat asar. Namun karena ada tamu, maka diundur hingga setelah sholat maghrib. Pak Ustadz yang berniat pulang tiba-tiba dikejutkan teriakan Ibu Siti, yang mana rumah Ibu Siti hanya beberapa meter saja dari rumah beliau. Pak Ustadz langsung bergegas ke rumah Ibu Siti yang saat itu sedang sendirian. Suaminya belum pulang dari kerja lembur dan ternyata segerombolan kera sedang menyerangnya.
hingga tampak bekas cakaran di sekujur tubuh Ibu Siti. Dengan sigap, Pak Ustadz membaca doa untuk mengusir hewan tersebut. Setelah segerombolan kera itu pergi, tiba-tiba saja Ibu Siti teringat dengan Santi. Seakan dia merasakan ada firasat buruk yang sedang terjadi dengan Santi. Maka Ibu Siti pun mengajak Pak Ustadz untuk datang ke rumah sahabatnya itu. Dan benar saja, segerombolan kera telah memenuhi rumah Santi. Mereka yang didampingi nenek tua juga menyerang Santi dan suaminya. Beruntung Pak Ustadz datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin Santi dan keluarganya akan menjadi korban. Allah sudah mengatur semua itu, ucap Pak Ustadz di akhir ceritanya. Semua saling diam, membayangkan kengerian yang baru saja terjadi. Di saat Santi hendak bertanya tentang asal kera-kera tersebut, Pak Ustadz terlebih dahulu melanjutkan ceritanya. Mereka sengaja berpindah-pindah tempat untuk mencari tumbal pesugihan tersebut. Saat Salsa dan Ica bermain ke rumah Novi, tanpa sengaja Salsa masuk ke dalam salah satu ruangan, di mana di dalam ruangan itu sudah terdapat nenek tua bermuka seram. Beruntung Salsa dan Ica langsung pulang. Jika tidak, mungkin salah satu dari mereka akan menjadi tumbal pesugihan. Sedangkan Ibu Siti yang juga diganggu oleh segerombolan kera itu, kemungkinan karena Ibu Siti telah mengambil kutu-kutu di rambut Novi saat di sekolah tadi. Kutu-kutu itu adalah peliharaan sang siluman kera putih, hingga hal itu membuat siluman kera putih menjadi marah. Karena sudah menjadi syarat pesugihan ini, diharuskan memelihara kutu di salah satu anggota keluarga. Saat sedang serius menyimak cerita-cerita Pak Ustadz, tiba-tiba saja datang suami Ibu Siti yang baru pulang dari kerja lembur. Beliau mengabarkan kalau Pak Ahmad yang merupakan kepala sekolah tempat Santi dan Ibu Siti itu mengajar tadi datang memberi kabar bahwa Ibu Nuri dan Pak Andi meninggal dunia secara misterius. Seluruh tubuh mereka penuh luka bekas cakaran. Menurut Pak Ahmad, seperti cakaran hewan buas. Santi dan Ibu Siti pun terkejut. Beruntung nyawa mereka masih terselamatkan. Sedangkan guru-guru yang lain tidak terganggu akan hal tersebut. Mungkin karena mereka tidak ikut membunuh maupun membersihkan kutu-kutu di rambut Novi saat itu. Keesokan harinya, setelah mengantar jenazah Ibu Nuri dan Pak Andi, sengaja Santi dan suaminya lewat di depan rumah Pak Sugi. Rumah itu tampak kosong. Menurut kesaksian para tetangga, keluarga itu sudah pergi dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana mereka pergi. Termasuk Novi, anak didiknya itu pun tidak lagi kelihatan. Novi keluar sekolah tanpa berpamitan. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.